Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya ada satu unit televisi LED Sharp ukuran 32 inci. Jadi kasusnya ini rusak mati total karena dia kena petir ya. Kena petir, dan pada saat kita cek ternyata di bagian power supply ini sudah rusak MOSFET-nya di area primer MOSFET, dan IC drivernya sudah rusak. Dan kita berinisiatif untuk memasang gacun seperti ini ya, yang khusus untuk TV LED. Sudah kita pasang gacun, dan setelah kita pasang gacun ternyata untuk tegangan di bagian sekunder sudah keluar ya, sudah normal, dan TV sudah nyala. Untuk lampu indikatornya sudah nyala merah, sudah posisi standby. Tapi pada saat kita tekan tombol power di sini, di mainboardnya kita tekan tombol power maupun kita tekan tombol power di remote juga, ternyata TV-nya nggak mau start teman-teman ya. Jadi posisi TV dalam keadaan standby dan tidak mau start. Dan pada saat kita sentuh IC chipset atau IC MICOM ternyata cukup panas, IC-nya cukup panas. Dan setelah kita konfirmasi ke pemiliknya bahwa IC chipsetnya juga rusak, dan kita sarankan untuk mengganti langsung satu set mainboardnya teman-teman. Karena ini kita nggak tahu ya, untuk petirnya itu hantam sampai kemana, bisa saja tunarnya juga kena, bisa saja komponen-komponen yang lain di sini juga kena. Nah, jadi ini sebenarnya saya sudah ganti mainboard teman-teman, mainboard yang asli yang ini. Nah, ini dia. Untuk bentuknya sama. Tadi untuk tipe TV ini sebentar saya cari dulu untuk cover belakangnya. Nah, ini dia tipenya LC32SA4101I. Ini dia. Dan setelah kita tes mainboard yang kita pesan, ternyata TV-nya sudah bisa nyala teman-teman, tapi dia bermasalah di gambar ya. Gambarnya ternyata terbalik. Kalau misalnya kita posisikan seperti ini kan, ini posisi normal ya. Itu logo Sharp di bawah. Ternyata untuk logonya di sini terbalik, dan gambarnya itu kepala orangnya ada di bawah ya. Nanti akan kita tes. Nah, sebenarnya itu bukan rusak di mainboard ya. Bukan rusak di mainboard. Ini mainboardnya sebenarnya normal teman-teman. Cuma karena mainboard itu menggunakan tipe Ticon yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan ya. Saya akan tes dulu. Ini akan kita pasang antena dulu, kemudian akan kita tes, kita nyalakan. Akan saya perlihatkan tampilannya kepada teman-teman. Oke, antena sudah saya pasang. Sekarang kita akan colokkan TV-nya, dan nanti akan kita lihat ya untuk gambarnya seperti apa. Saya colokkan, kita angkat. Oke, lampu indikator sudah berubah jadi hijau. Nah, itu dia, logo Sharp sudah keluar. Tadi kelihatannya terbalik ya untuk tulisan Sharp-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini gambarnya terbalik. Ini merek Sharp-nya ada di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya gambarnya terbalik itu bukan karena mainboardnya rusak ya teman-teman. Saya cabut dulu. Jadi penyebab kenapa tadi gambarnya terbalik itu bukan karena mainboardnya rusak teman-teman. Mainboard ini normal, cuma karena mainboard ini menggunakan Ticon yang berbeda dengan yang ini. Kalau ini Ticonnya seperti ini. Ini kalau kita lihat Ticonnya agak panjang. Kemungkinan yang ini, mainboard yang kita beli ini menggunakan Ticon yang pendek. Dia pakai Ticon yang pendek teman-teman. Jadi kenapa gambarnya tadi terbalik? Karena Ticonnya berbeda. Nah, sebenarnya ada cara teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau ribet, bisa cabut untuk IC EEPROM yang ada di sini. IC EEPROM ini. Tadi di sini ada IC EEPROM ya. Saya zoom. Ini untuk posisinya tadi ada di sini. IC EEPROM-nya ini kita cabut, kemudian kita pindahkan ke sini.
kita ganti yang EEPROM ini. Nah, cuma tadi pada saat saya coba seperti itu, cara seperti itu, saya cabut ini. Ternyata IC EEPROM yang di sini rusak juga teman-teman. IC EEPROM yang aslinya rusak juga ya, karena kena petir ya. Jadi nggak bisa kita pakai. Jadi satu-satunya cara yaitu kita akan merubah data EEPROM yang ada di sini. Kita akan rubah firmware-nya dan kita ganti menggunakan firmware mainboard yang menggunakan Ticon panjang seperti ini. Jadi memang untuk tipe seperti ini itu menggunakan dua Ticon ya, menggunakan dua tipe Ticon. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan ini berlaku juga untuk tipe yang kodenya 32SA4001i. Yang ini tadi kan 4101i. Nah, ini berlaku juga untuk 32SA4001i, sama juga dengan 32SA4102i. Demikian juga untuk 32SA4000 ya, 4000. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi solusinya yaitu kita akan mengganti data EEPROM-nya. Kita ganti dengan data EEPROM yang sesuai dengan tipe Ticon yang digunakan. Kita buka dulu untuk IC EEPROM-nya. Oke, jadi cara bukanya ini kita nggak perlu pakai blower ya. Jadi untuk teman-teman pemula, bagi yang belum memiliki blower itu bisa kita buka menggunakan solder saja. Sebenarnya bisa juga sih pakai blower ya. Bisa pakai blower juga. Cuma di sini saya akan buka menggunakan solder saja teman-teman. Sebelumnya kita harus beri flux dulu. Kedua sisinya di kanan dan kiri. Kemudian kita tambahkan sedikit timah. Ini kalau saling bersentuhan gak apa-apa ya. Kita panaskan saja dulu. Kemudian kita gunakan cutter dan kita masukkan di bagian bawah seperti ini. Sambil kita angkat perlahan, kita panaskan juga kedua sisinya, kanan dan kiri. Nah, itu dia, mulai terangkat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita rapikan timah yang tersisa di sini. Nanti kita bisa pakai solder juga ya untuk membersihkan timah yang ada di sini. Jangan teman-teman bersihkan pakai pengisap timah. Sangat berisiko ya, bisa merusak jalur nantinya kalau pakai pengisap timah. Oke, ini kita rapikan juga untuk solderan di kaki IC-nya. Kemudian ini akan kita flash menggunakan data EEPROM yang sesuai dengan Ticonnya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kalau mau nge-flash IC EEPROM itu biasanya kita memerlukan sebuah laptop atau komputer dan juga sebuah alat flash seperti ini. Ini saya pakai CH341A. Dan juga kita butuh aplikasinya. Biasanya kalau kita beli lengkap itu sudah disertai dengan aplikasi. Sekarang kita jepit IC EEPROM ini. Sudah ada tandanya ya teman-teman. Untuk kaki 1 kita jepit ke sini. Ini ada kabel yang warna pink ya. Kita jepit seperti ini. Kadang ada juga teman-teman yang bertanya, kalau misalnya nge-flash IC itu apakah IC-nya harus dilepas atau bisa juga di-flash langsung ke mainboard. Sebenarnya bisa dicoba sih teman-teman ya, nge-flash langsung ke mainboardnya, nggak usah dilepas IC-nya. Tapi biasanya kalau nggak bisa itu harus dilepas ya. Kalau misalnya teman-teman coba tapi IC-nya tidak terbaca, maka itu harus dilepas untuk IC-nya. Kalau saya sih biasanya langsung lepas saja, karena melepasnya cukup mudah juga ya. Cuma pakai solder saja. Oke, sekarang kita masukkan ini ke laptopnya. Oke, lampu indikator di sini sudah menyala, menandakan IC CH341 ini sudah connect ke komputer atau laptopnya.
Sekarang kita buka untuk aplikasi CH341. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah saya buka. Itu dia, CH341A. Bentuknya seperti ini. Di sini sudah ada keterangan ini connected ya. Artinya untuk alat flash kita ini sudah connect ya ke laptop. Kalau misalnya ini terlepas, maka di sini tulisannya not connected dan berwarna merah. Setelah connect seperti ini, kita pilih di sini ada keterangan detect. Ada keterangan detect ya, kita pilih. Nah, itu dia langsung terbaca ya, untuk IC-nya langsung terbaca. Kalau misalnya ada pilihan, biasanya kan kalau kita klik ada pilihan ya, maka kita sesuaikan saja dengan IC EPROM yang digunakan. Oke, setelah terdeteksi seperti ini, kita bisa langsung menghapus ya. Teman-teman bisa langsung hapus. Di sini ada tulisan erase. Bisa juga teman-teman pilih read dulu untuk membaca. Kita bisa baca dulu untuk file yang ada di dalam sini. Kan ini sekarang berisi file ya. Ada filenya, nanti akan kita ganti dengan file yang sesuai. Cuma ini kita menghemat waktu saja, kita langsung erase saja. Kita hapus, kemudian kita tekan OK. Nah, itu dia, sudah kosong ya, chip erasing complete. Sudah selesai untuk proses penghapusannya, ini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan copy file yang kita butuhkan ya. Itu tadi kan tipisarnya kan pakai tikon panjang. Sekarang saya akan open, kita pilih di sini. Open, kemudian kita cari firmware. Saya sudah ada firmware Sharp di sini. Nah, ini dia tadi tipenya teman-teman ya. 32SA4101i, bisa pakai yang 4001i juga, 4102i bisa coba juga, 4000 bisa juga. Nah, di sini ada dua. Nah, ini ada tikon panjang, ada tikon pendek. Nah, karena tadi yang kita butuhkan adalah tikon panjang, kita klik tikon panjang. Tadi untuk IC ini kan tadi isinya tikon pendek teman-teman ya, tikon pendek yang ini, jadi gambarnya terbalik. Nah, sekarang kita hapus, tadi kita sudah hapus datanya yang tikon pendek, kita ganti ke tikon panjang. Kita open. Nah, itu dia, sudah muncul data seperti ini. Jadi pada saat kita read, kalau misalnya teman-teman tadi pada saat pertama dideteksi terbaca, kemudian teman-teman read, maka akan muncul juga data seperti ini ya, sebelum teman-teman hapus tadi. Cuma ini tadi saya langsung hapus saja ya, saya nggak usah read. Nah, setelah seperti ini bisa langsung teman-teman write ya. Kita tunggu sampai selesai, sampai 100%. Ini nanti setelah writing, ini ada tulisan writing, nanti 100%, kemudian kembali lagi ke sini untuk verifikasinya. Nanti setelah selesai verifikasi, maka proses flash selesai. Jadi kita tinggal menunggu teman-teman ya. Nanti setelah selesai, langsung akan saya pasang IC ini ke mainboard tadi untuk melihat apakah gambarnya sudah tidak terbalik. Oke, proses flashnya sudah selesai teman-teman ya. Tinggal kita lepas IC-nya dan kita cabut untuk alatnya ini. Jadi jika ada yang kurang jelas dalam proses flash yang saya terangkan ini, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga teman-teman cari video tutorial tersendiri cara flash IC EPROM. Jadi karena video ini saya fokusnya mengatasi gambar terbalik pada TV Sharp setelah ganti mainboard atau ganti panel, maka untuk proses flashnya ini saya percepat saja. Ya, teman-teman bisa cari video tutorial tersendiri untuk lebih jelasnya ya tentang cara flash IC EPROM. Oke,
Kita langsung pasang untuk IC-nya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah kita flash IC-nya menggunakan firmware tadi yang menggunakan tikon panjang sesuai dengan tikon ini. Sekarang kita akan tes ya. Kita nyalakan dulu TV-nya. Mudah-mudahan setelah kita flash TV ini sudah bisa normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat. Kita tunggu dulu. Nah, itu dia teman-teman ya, sudah normal. Logo sub sudah normal. Nah, itu. Untuk USD-nya sudah normal juga. Sekarang kita pasang antena. Oke. Kenapa itu cairan aja bisa menyembuhkan? Sudah normal ya. Obatnya itu udah ditengok kenapa itu obatnya, saya tertarik juga dokter. Seperti itu ya. Terus Jadi itu saya yang kita lakukan hanya melakukan flash ya pada IC EEPROM. Kita flash sesuai dengan jenis tikon yang digunakan, entah itu yang panjang atau yang pendek ya. Saya rasa cukup dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.